Telah terjadi pertempuran abadi antara vampir dan Lycan. Lycan sendiri adalah sekelompok manusia yang berubah menjadi serigala. Kedua kelompok ini sedang memburu seorang perempuan bernama Selena. Tujuan mereka adalah untuk mengetahui di mana anaknya bernama Apple, seorang hibrida yang mempunyai darah murni yang lahir dari hubungan Selena dengan seorang hibrida bernama Michael Corbin yang darahnya dapat menghentikan perang. Selena sendiri adalah mantan seorang prajurit elit vampir yang dijuluki sebagai Death Dealer sehingga tidak mudah untuk menangkapnya. Dan inilah Underworld Blood Wars. Sebelum melanjutkan video ini, jangan lupa subscribe jika kalian menyukai channel ini. Sekelompok Lycan akhirnya berhasil menemukan Selena kemudian menyerangnya. Selena yang terkenal dengan Death Dealer paling mematikan menghabisi mereka semua. Namun apa yang terjadi? Dia adalah David, salah satu vampir perkumpulan timur yang masih memperdulikan Selena. David kemudian meminta Selena untuk segera menemukan putrinya. Karena bangsa Lycan di bawah pemimpin barunya Marius beraksi kembali dengan cara yang sangat terorganisir dan mereka akan terus memburu Selena sampai menemukan Apple, di mana darah Apple akan membuat Marius memiliki kekuatan yang tak terbatas. Namun ketika mereka asik mengobrol, tiba-tiba salah satu Lycan yang masih hidup berhasil menembak David dengan sebuah peluru yang ternyata berfungsi sebagai pelacak. Tell your Marius, extract information from me to locate my daughter. He can't. Do you understand your message? Sementara itu di kastil di mana seorang lelaki tua bernama Thomas, salah satu dewan perkumpulan vampir barat yang kedatangannya akan segera disambut oleh para anggota dewan perkumpulan timur. Tapi salah satu dewan perkumpulan timur yang bernama Semira memintanya untuk menemuinya di ruang pribadinya. Semira? Darling Thomas. Semira mengungkapkan kekhawatirannya bahwa bangsa Lycan di bawah pemimpin barunya Marius akan menyerang dalam skala besar. The Lycans have regrouped, replenished, and resolved to it. I genuinely fear for our future. Sementara Death Dealer yang mereka miliki hanya sedikit, dan itu akan mengancam masa depan bangsa vampir. We have fewer death dealers than ever before. Untuk itulah Semira berencana mengundang Selena untuk melatih kadet-kadet baru untuk menjadi Death Dealer. Semira, you always have a plan. So what is your plan? Celine. I want her to train our new recruits so we have 100 death dealers hunting Marius. Karena Semira tahu bahwa dirinya satu-satunya dewan yang sering bertentangan dengan Cassius, ia meminta Thomas untuk membujuk Cassius selaku dewan tertinggi perkumpulan timur untuk mengundang Selena agar rencananya bisa berjalan lancar. And that is why you must convince the council to invite her. Mengetahui kebenaran bahwa Selena adalah spesies murni di antara bangsa vampir, bahkan bisa membangkitkan kematian David, sebagaimana yang diceritakan Thomas, Semira memiliki rencana lain untuk Selena. Her blood restarted his heart. Impossible. She brought my son back from the dead.
Di tempat lainnya, Marius bersama anak buahnya merencanakan untuk membasmi semua vampir di semua tempat selama mereka masih bersatu. Nordgau, Turingia, the Lycan victories. The vampires dead, I see entire regions annihilated, but we will get no further if we fight amongst ourselves. Selena membawa David ke tempat kediamannya, satu-satunya tempat yang paling aman dari bangsa Lycan. Kemudian mengeluarkan peluru yang bersarang di perut David. Peluru yang bisa bergerak di tubuh David sekaligus sebagai pelacak. Sementara itu, Thomas yang bertemu dengan para dewan perkumpulan timur meminta pengampunan hukuman untuk Selena dan meminta Cassius untuk mengundang Selena. Namun karena Selena telah membunuh Victor, tetua dari bangsa vampir, Cassius sebagai anggota dewan tertinggi tidak menyetujuinya. Namun Thomas dan dibantu oleh Semira meyakinkannya bahwa Selena adalah salah satu Death Dealer mematikan yang bisa memimpin dan melatih anak buahnya, serta mengetahui seluk-beluk Lycan dan bisa memberikan kemenangan bagi bangsa vampir jika perang dengan bangsa Lycan terjadi. Akhirnya Cassius pun menyetujui rencananya dan meminta Semira bertanggung jawab atas Selena. Dari tadi kayak Samira, personally responsible for controlling her. Of course. Selena dan David pun dijemput oleh Alexia dan pasukan vampir di kediamannya. Selena yang tidak percaya pada semua dewan yang telah menandatangani perintah hukuman matinya karena telah membunuh Victor menolak undangan tersebut. Every single one of them signed my death warrant. Alexia kemudian memberikan surat gerasi yang ditulis oleh Thomas kepada David dan menjelaskan kepada Selena bahwa undangan itu meminta Selena untuk melatih pasukannya, bukan untuk mengadilinya. Why? Marius. David meyakinkan dan membujuk Selena untuk menyepakati undangan dewan, dan Selena pun akhirnya sepakat. Bangsa Lycan di bawah pemimpinnya Marius yang mengetahui keberadaan Selena dan David dari peluru pelacak yang ditembakkan anak buahnya datang ke tempat kediaman Selena dan David. Namun mereka terlambat hingga mereka gagal lagi menemukan Selena. Saat tiba di kastil perkumpulan timur, Selena dan David disambut Thomas dan Semira. Semira kemudian memperkenalkan Parga sebagai tangan kanan Selena untuk melatih anak buahnya. David, welcome. Thank you. Untuk menyambut kedatangan mereka, Semira mengadakan sebuah pesta di mana kesempatan itu digunakan Selena untuk merayu David, sekaligus menanyakan kebenaran bahwa darah Selena bisa membuat David hidup kembali. Tell me, Dan jawabannya, is it true yes. that her blood brought you back to life? Yes, I owe her everything. David kemudian menghindari Semira dan berbincang dengan Thomas di mana rencana Thomas sebenarnya membuat gerasi tersebut untuk Selena adalah agar perang berakhir. Mengetahui kebenaran bahwa darah Selena bisa menghidupkan David dari kematian, Semira pun mulai menjalankan rencananya sendiri. Delicate piece of puzzle will fall into place. Itu anak buahnya yang telah mencoba mencari kelemahan perkumpulan timur namun tak menemukannya sehingga tak bisa ditembus dengan serangan langsung apapun. Marius memerintahkan anak buahnya untuk segera menemukan Selena. Di tempat latihan, Parga mengajak Selena bertarung dalam sebuah sangkar dan disaksikan anak buahnya. Impressive. Parga yang menggunakan pisau berhasil melukai Selena hingga membuat Selena sekarat dan ternyata pisau itu telah diracuni. Semira datang dan mencegah Parga membunuh Selena. Ternyata yang Semira butuhkan dari Selena memang bukan untuk melatih anak buahnya sebagaimana rencana yang diungkapkannya kepada Dewan, melainkan darah Selena untuk menjalankan rencananya sendiri. Parga kemudian mengambil senjata Selena dan memusnahkan semua anak buahnya di ruangan tersebut.
kemudian meninggalkan semua mayat tersebut serta senjata milik Selena sehingga tampak seperti Selena yang melakukannya, sementara tubuh Selena dibawa untuk diambil darahnya. Mengetahui kejadian itu, Cassius menjadi murka dan memerintahkan Semira untuk menangkapnya hidup-hidup. Sementara itu, Thomas dan David yang menemukan Selena yang terbaring di ruangan Semira yang dipasangi mesin penghisap darah, mereka akan melepaskan Selena. Namun yang terjadi, Semira kemudian datang, dan Thomas segera menyerangnya untuk memberi waktu pada David melepaskan Selena. Dalam pertarungan itu, David menyaksikan ayahnya sendiri terbunuh meskipun David berhasil membawa Selena meloloskan diri melompati jendela. Semira yang melihat David dan Selena tahan terhadap cahaya matahari kemudian memberitahukan kepada Cassius dan dewan lainnya bahwa mereka berkhianat dan berkomplot dengan bangsa Lycan. They walked in the sun. This alone is evidence of Lycan collusion. Semira kemudian menugaskan Alexia untuk mencari Selena dan David melalui sebuah CCTV dan menemukan mereka sedang berada di sebuah stasiun kereta yang akan menuju ke arah utara. Alexia kemudian melaporkannya kepada Semira yang segera diketahui Semira bahwa Selena dan David menuju Pardor, benteng Nordik. But Vardor is only a legend. Dan Semira memerintahkan Alexia untuk mengikutinya sendirian tanpa anak buahnya. Alexia yang dipercaya Semira justru malah menemui Marius yang ternyata adalah kekasihnya dan memberitahukan keberadaan Selena. Rupanya Alexia adalah pengkhianat. Saat tiba di Pardor, Selena dan David disambut seorang perempuan bernama Lena yang memiliki ilmu menghilang, yang kemudian menuntun mereka kepada seorang laki-laki. You must be Celine. Laki-laki itu kemudian memberikan sebuah pedang perak yang ampuh untuk membunuh Lycan kepada David, di mana pedang perak itu adalah warisan ayah David yang sengaja dibuat untuknya, serta memberikan sebuah cincin di mana di dalam cincin itu ada setetes darah Amelia. Amelia sendiri adalah tetua dari bangsa vampir yang diisukan bahwa Amelia tidak mempunyai anak. Isu itu sendiri sengaja dibuat untuk keselamatan anaknya, dan Davidlah anaknya. David sendiri tidak mempercayainya bahwa dirinya adalah anak Amelia, namun kemudian David meminum tetesan darah Amelia dari cincin tersebut, dan tiba-tiba David merasakan kebenaran dirinya bahwa ia adalah satu-satunya keturunan Amelia, pewaris tahta perkumpulan timur. Bangsa Lycan yang mengetahui keberadaan Selena langsung menyerang ke Pardor. Selena kemudian bertarung dengan Marius yang berubah menjadi serigala yang ternyata jauh lebih kuat dari Selena. Tiba-tiba Alexia yang tidak diketahui kedatangannya menusuk Selena dari belakang dengan pedangnya. Untuk mengetahui keberadaan Epe, Alexia menjilati darah Selena dari pedangnya. Karena Selena benar-benar tidak mengetahui keberadaan Epe, akhirnya Marius menembaknya dan menarik semua anak buahnya meninggalkan Pardor.
Selena kemudian diselamatkan oleh Lena dengan teknik Valisa, di mana seluruh badannya ditutupi kain seperti mumi di sebuah ruangan keramat dan ditenggelamkan di dalam bak. Sementara itu, Semira meminum darah Selena setelah berhasil mengekstraknya dari racun dan merasakan kekuatannya bertambah. Mengetahui bahwa Alexia telah berkhianat dengan bangsa Lycan, Semira pun membunuhnya. Di kastil, Semira meminta Cassius dan semua dewan untuk menyerang bangsa Lycan. Namun karena pihak dewan tak menyetujuinya, Semira menganggap dewan terlalu lemah. Karena semua pasukan berpihak kepadanya, Semira membuat keputusan sendiri untuk menyerang Lycan, serta membebas tugaskan Cassius dan dewan lainnya. Namun kemudian David datang dan memberikan cincin yang berisi tetesan darah Amelia kepada para dewan untuk diminumnya. Dan akhirnya, dewan pun mengetahui bahwa David adalah keturunan darah murni terakhir Amelia sebagai pewaris tahta Perkumpulan Timur. David memerintahkan kepada seluruh vampir untuk bersiap dengan kedatangan bangsa Lycan yang akan segera menyerang. Semira memerintahkan Parga untuk membunuh David, namun loyalitasnya pada pemimpinnya, Parga justru malah menodongkan senjatanya pada Semira. David kemudian menyuruh anak buahnya untuk mengurung Semira sebelum diadili. Bangsa Lycan pun akhirnya benar-benar menyerang meskipun mereka tak mendapatkan darah Epe, tetapi mereka memiliki senjata untuk menghancurkan seluruh jendela kastil hingga sinar matahari masuk ke dalam kastil dan dalam sekejap sebagian bangsa vampir pun musnah. Di saat bangsa vampir terdesak dan hampir kalah, tanpa diduga Selena muncul dengan kelompok Pardor, di mana sekarang Selena memiliki ilmu menghilang. Sementara Marius memerintahkan anak buahnya untuk menjadi serigala. Selena dan Marius kemudian bertarung. Selena menembak Marius secara brutal namun tidak berdampak apapun pada tubuh Marius. Selena kemudian menembak wajah Marius di mana setetes darahnya yang berhamburan mengenai bibirnya. Selena dapat merasakan darah Michael Corpin di dalam darah Marius. Sementara itu di ruangan lain, Semira yang berhasil meloloskan diri bertarung dengan David. David yang kalah kemudian melempar tombol pembuka jendela dengan sebuah pisau sehingga sinar matahari menyorot kepada Semira dan ternyata Semira yang telah meminum darah Selena membuatnya kebal terhadap sinar matahari. Namun apa yang terjadi? Kembali ke Selena dan Marius yang masih bertarung di mana Selena berhasil melukai Marius dengan sebuah pisau. Selena kemudian meninggalkan Marius dan masuk ke dalam sangkar di mana ia menjilati pisaunya untuk meyakinkan dirinya sendiri bahwa ia benar-benar merasakan darah Michael Corpin di tubuh Marius. You killed Michael. Selena kemudian mengetahui bahwa Marius yang membunuh Michael Corpin dan mengambil darahnya untuk diminum agar membuat dirinya kuat. Marius yang kemudian menjadi serigala kemudian menghancurkan sangkar dan bertarung dengan Selena. Ketika Marius menyerang Selena, tiba-tiba Selena menghindar dengan ilmu menghilangnya dan kemudian berhasil membunuh Marius dengan mencabut tulang punggungnya dan Marius pun mati dan kembali menjadi manusia. Pasukan Lycan pun akhirnya mundur setelah David memperlihatkan potongan kepala Marius. Sayangnya, cerita harus berakhir sampai di sini. Terima kasih telah menonton video ini. Sekali lagi saya mengingatkan kepada kalian semua, jangan lupa subscribe jika kalian menyukai channel ini. Saya David KW undur diri dan goodbye.